warahmatullahi wabarakatuh. Untuk siswa-siswa 12 TSM yang saya banggakan, SMA Gamelan 1 Madiun, di sini nanti Pak Ibi mau demonstrasi tentang menganalisis dan perbaikan dari sistem bahan bakar injeksi. Alat-alat yang kita perlukan adalah sebagai berikut ya. Mari kita kasih. Yang kita butuhkan adalah kita sesuai dengan protokol kesehatan, kita pakai masker, ya, kacamata, terus sarung tangan. Alat yang kita butuhkan adalah ini nanti ya, ada ampometer, terus ada pressure ya, pressure gauge, dimana nanti pressure gauge ini nanti adalah untuk mengukur tekanan bahan bakar pada motor injeksi. Untuk pressure gauge nya itu terdiri dari pastinya ada pressure gauge, terus adaptor, terus nanti ada selang bahan bakar ya. Terus nanti untuk ampometernya kita gunakan untuk mengukur tegangan dari pompa dan injektornya. Ayo. Bos. Kita pasang dahulu adapternya ya. Untuk adapternya kita pasang di sini. Terus nanti kita gunakan dahulu untuk mengukur tahanan pada pompa ya. Tahanan pompa sebelumnya kita cek baterai ya, cek baterai nanti apakah baterainya 12 volt. Kita lihat di sini ya, ini baterainya harus 12 volt. Kalau tidak 12 volt nanti tidak bisa bekerja. Kita lihat dulu. Nah ini 13,12 volt, berarti nanti bisa untuk pengecekannya ya. Terusnya kita cek dahulu ya, apakah arusnya sampai di sini. Kita lihat ya, kunci kontak on dulu, terus kita ukur tegangannya ya. Nah ini ya 12,43 ya, 12, terus kita ukur arus atau modul dari ECM nya. Coba kita lihat yang satunya. Nah ini ya, untuk tegangan dari ECM nya ya, atau nanti di pompanya sekitar minimal 1 ya, 1 volt ya. Kelihatan berarti kabel yang merah ini nanti dia adalah dari baterai 12 volt, sedangkan kabel yang hijau ini nanti ini dari ECM atau modulnya ya. Oke. Kita lepas dulu dari selang bahan bakarnya yang menuju ke injektor. Terus kita pasang kainnya supaya nanti tidak bercecerannya. Kita lepas ini, coba kita hidupkan dahulu apakah nanti bahan bakarnya masih mengalir. Upayakan kalau untuk pengecekan tekanan bahan bakar jangan sampai bahan bakar mengalir ya. Coba kita start dulu. Sampai habis berarti ini nanti berarti sampai habis enggak ada. Oke, sekarang kita pasang pressure gauge-nya. Kita pasangkan nanti untuk yang sebelah sini kita pasang di sini ya, bunyi klik. Terus yang satunya kita pasang di sini. Pasang di sini. Sekarang coba kita hidupkan ya, tekanannya berapa ya. Kita pasangkan dahulu ya. Ini adalah kabel yang menuju ke fuel pump, kita pasang dahulu. Terus kita pastikan bahwa ini kencang ya, pastikan ini kencang semua ya. Terus kita on-kan dahulu ya, kita on-kan berapa tekanannya. Ini tekanannya ya.
Untuk standarnya sebenarnya adalah 290 kPa, tapi di sini 100. Nanti kita hidupkan ya. Nanti kalau kita hidupkan ini nanti dia akan naik sebenarnya. Nanti turun karena dia belum ada mesin belum kerja. Sekarang kita hidupkan mesinnya. Nah, ini tekanannya kurang lebih adalah 290 pada RPM 1400 ya. Oke. 1400 pada notnya kita lihat di sini ternyata lemah ya. Untuk bahan bakarnya fuel pumpnya ini lemah ya. Oke, kita lihat fuel pumpnya 29 kPa ya. Tekanannya 29 kPa, standarnya adalah itu. Kalau di bawah itu biasanya pompanya lemah atau nanti filter dari bahan bakar biasanya kotor ya. Kalau ini nanti kalau di bawah 100 biasanya nanti tekanan bahan bakarnya akan lemah dan mengakibatkan mesin biasanya nanti akan tersendat atau tidak bisa menyuplai bahan bakar pada waktu RPM tinggi ya. Nah, kita sampai turun dulu baru nanti kita lepas ya. Kita turunkan dulu terus kita habiskan ya. Ini dengan cara ini dilepas dulu ya, terus kita habiskan ya, kita habiskan sampai 0. Nah ini udah habis, baru nanti kita lepas dari pressure gauge-nya ya, atau pressure sistem bahan bakarnya kita lepas. Udah ya, kita lepas ya, kita lepas. Sudah tidak ada aliran bahan bakarnya, kita pasang lagi ya, kita pasang lagi. Nah, bunyi klik ya, terus ini kita pasang ya. Nah ini udah. Sekarang kita coba apakah nanti ada kebocoran pada pemasangannya. Kita on-kan ya. Zoom ya, ini untuk mengukur tahanan injektornya ya. Kita lihat ya. Ini adalah injektornya ya, kita lepas injektornya, kita lepas terus kita ukur tahanannya ya. Berapa tahanannya? Tahanannya kurang lebih nanti sekitar 10 sampai 14 ohm ya. Nah ini ya 11 tadi ya. Berarti ini sudah bisa ya, masih bagus. Kita pasang lagi ya, pasang lagi. Kita ukur kabelnya ya, kabel dari injektornya berapa ya. Kita lihat apakah nanti ada tahanannya berapa. Coba kita lihat di sini. Ini arusnya berupa modul arusnya. Coba kita lihat. Ada. Kita lihat. Nah, ini. Udah, berarti ya. Udah. Kita lihat voltasenya berapa. Lihat voltasenya berapa. Ini. Udah ya, berarti ya modulnya kurang lebih. Nah ini 12 volt ya, 12 volt dari baterai ya. Ini yang dari baterai 12 volt. Setengahnya satunya ini adalah modul ya, ini modulnya. Nah modulnya sekitar nah ini ya,
Udah. Sekarang kita ukur tentang ya, kita ukur debit dari fuel pump. Kita ukur debit dari fuel pump menggunakan gelas ukur. Kurang lebih nanti kita hitung 10 detik ya. Kita hitung 10 detik, nanti kapasitasnya dari debit bahan bakar ini harus sekitar 13,9 cm kubik ya. Coba kita lihat ya, kita hitung. Dari langsung deh. Nah, ya. Kita ukur di sini adalah 13,9 ya. 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 Nah, kita lihat di sini ya. Kita lihat di sini ya. Ini sekitar 13, kita ukur coba. Nah ini ya. Tuh. Ini ya, ini ya sekitar 4,9 ya berarti ya. Ini adalah untuk melihat pembukaan throttle bodinya ya. Throttle bodinya tadi spesifikasinya adalah 10 sampai 125 ya. Ini ya, kita lihat. Nah ini dibuka pada mentoknya ya, sampai habis gasnya itu 108 pada suhu 20 derajat ya. Udah. Nah ini lihat performa dari injektor ya. Ini injektornya masih bagus ya. Untuk penyemprotannya dia masih rata dan dia masih mengembang ya, masih mengembang. Jadi kita lihat untuk ini untuk RPM tinggi ya, untuk RPM tingginya ya. Ini untuk RPM rendahnya ya. Nah ini untuk RPM rendahnya, kita cas untuk RPM tingginya. Nah ini pada waktu RPM tinggi ya, berarti RPM-nya tinggi, injektornya dia masih lancar, terus dia mengkabut ya, dia mengkabut. Dan rendahkan lagi. Sebenarnya tadi tekanan bahan bakarnya kurang dari spesifikasi ya. Pakai ini benar. Kita buktikan bahwa tadi kan tekanan bahan bakarnya kurang dari spesifikasi ya. Yes. Ya. Kita cek, kita lepas dulu ya, kita lepas dulu. Apakah yang membuat motor ini tadi kan tekanan bahan bakarnya kurang dari spesifikasi ya, jadi kurang dari 290. Kita buktikan apakah ada saluran bahan bakar yang cara melepasnya ya. Tadi sudah Anda lihat ya, yang pertama lepas dari
kabel pil pump, lepas dulu, terus lepas saluran bahan bakarnya, terus lepas baut bautnya, baru lepas penutupnya ini tadi ya. Di situ kita lihat apakah pil pumpnya ada kendala di sini. Nah ini ternyata filter dari saringan bahan bakarnya kotor ya. Filter dari saringan bahan bakarnya kotor sehingga tadi tekanan bahan bakarnya kurang dari spesifikasi ya. Masalahnya adalah ini. Jadi untuk sistem bahan bakar injeksi, cek saringan udara tiap 20.000 kilo ya. Terus nanti kalau perlu ganti sehingga nanti tekanan bahan bakar akan normal lagi ya. Bisa disebabkan karena tekanan bahan bakarnya kurang, disebabkan karena filternya kotor ya. Pasang lagi. Kita pastikan baut-bautnya 4 bautnya kenceng semua ya. Ini 4 bautnya kenceng semua. Kalau sudah kenceng ya, kita pasang saluran bahan bakarnya dulu ya. Robot bunyi klik, terus kita pasang pada kabel untuk pil pumpnya. Nah seperti ini ya. Udah, sekarang kita coba hidupkan. Tidak. Kita coba apakah ada kebocoran setelah kita pasang ya. Kita on kan, terus kita hidupkan. Ternyata tidak ada kebocoran, berarti pemasangannya seperti ini yang benar ya. Demikian tadi siswa-siswa 12 TSM yang saya banggakan. Nanti kalau di rumah silahkan praktek seperti Pak Ebi untuk kerjanya. Kalau tidak ada alat dan sebagainya nanti bisa datang ke sekolah. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.